Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Inge Cahyautami, nomor absen 5, kelas 3AD3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menyelesaikan problems 12.102, Jane Koplis halaman 835, Effect of less solvent flow in leaching oil from meal. Untuk soalnya, yaitu use the same conditions as given in example 12.101, but the inlet fresh solvent mixture flow rate per hour is decreased by 10% to 1,179 kg of benzene and 18 kg of oil. Calculate the number of stage needed. Nah, jadi untuk soal di 12.102 kita itu menggunakan data condition. Untuk fitnya itu menggunakan data di example 12.101. Untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama kita harus menggambar proses flow for countercurrent multistage leaching. Untuk gambarnya sendiri, untuk diagram bloknya, yang pertama itu ada stage 1, stage 2, stage N kecil, dan stage N besar. Untuk stage 1 yang masuk itu ada Y0, N besar 0, L0, dan B0. Untuk yang keluar menjadi L1 alirannya. Nah, yang masuk ini kan disebut fit solid. Untuk yang keluar dari L2, untuk yang keluar dari stage 2 itu L2. Alirannya itu adalah underflow stream. Kemudian mengalir ke atas V3, kemudian V2, ini masuk ke stage 1, kemudian exit overflow atau aliran keluar, itu adalah V1 dan X1. Untuk stage N di sini aliran yang bawah underflow-nya itu Ln besar, Ln kecil min 1, dan yang keluar adalah Ln kecil. Untuk yang di atas atau overflow-nya itu V N kecil plus 1, yang keluar V N kecil. Untuk N besar, stage yang N besar ini, untuk aliran underflow-nya itu Ln besar plus 1, yang keluar adalah Ln besar B dan Yn NN. Untuk overflow, untuk leaching solventnya itu ada V N besar plus 1 dan X N besar plus 1, yang keluar adalah Vn. Kemudian diketahui laju alir fresh solvent mixture itu kan berkurang menjadi 10% di sini. Nah, di sini pada solventnya itu S itu adalah benzene, A itu adalah oil, dan B itu ada inert solid. Untuk benzennya sendiri di sini diketahui 1179 kg. Untuk oilnya atau E itu 18 kg. Untuk inert solid pada soal ini itu dia sama-sama larut dengan benzen, jadi 0. Nah, berdasarkan data pada contoh soal 12.101 halaman 815. Jadi ini ya. Nah, di sini itu the process is to treat 2000 kg per hour. Nah, jadi untuk fit yang masuk itu 2000. Nah, fit yang masuk di sini kita lambangkan dengan B, inert solid, 2000 kg. Containing 800 ya. 800 kg oil. Nah, oil di sini itu adalah A. Jadi 800 kg. Kemudian 50 kg benzen. Nah, untuk 50 kg benzen di sini C, kita bisa melambangkan dengan S. Benzen 50 kg. Kemudian ini adalah keterangannya. Solute itu adalah oil, solvent atau pelarutnya benzen, dan inert solidnya di sini mil. Nah, untuk di sini itu kan the leach solids are to contain 120 kg oil. Jadi E itu juga 120 kg. Selanjutnya apa sih yang ditanya? Yang ditanya di sini kan hitung jumlah
stage yang dibutuhkan. Jadi untuk datanya sendiri kita itu perlu menggunakan tabel di contoh 12.11.1 yang tadi. Di sini sudah ada tabelnya. Untuk N ini sebagai sumbu Y, YA itu adalah sumbu X-nya. Kemudian dijawab. Untuk feed-nya sendiri, E tadi kan 800 kg oil. Untuk P itu 2000 kg inert solid dan S 50 kg benzen. Untuk mencari titik koordinat LO itu kan rumusnya A plus S atau oil plus benzen, campuran antara minyak dan benzena. Itu A-nya 800, S-nya 50, kemudian dijumlah 850 kg. Untuk titik koordinat LO kita itu perlu mencari sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya itu YA. Nah, di sini karena L0 yang kita cari, maka di sini YA0. Untuk sumbu Y-nya itu kan N. NA0 berarti ya. Untuk YA0 rumusnya A per A plus S. Berarti 8.800 dibagi 850 hasilnya 0,94. Untuk NA0 itu B per A plus S. Sama dengan 2000 per 850 hasilnya 2,35. Sehingga titik koordinat L0 yaitu YA0, NA0. Sumbu X-nya 0,94, sumbu Y-nya 2,35. Untuk solvent sendiri, di sini E-nya itu yang diketahui di soal. Kalau ini kan kita menggunakan data di 12.11. Ini E-nya 18 kg, B-nya karena tadi kecampur ya, jadi inert solidnya 0, S-nya 1179 kg. Kita mencari koordinat Vn plus 1. Untuk mencari koordinat Vn plus 1, rumusnya A plus S, yaitu 18 plus 1179, hasilnya 1197 kg. Untuk mencari koordinat Vn plus 1, sumbu X-nya itu adalah X AN plus 1, sumbu Y-nya N besar plus 1. Rumusnya sendiri sama kayak yang ini pada feed, yaitu A per A plus S. 18 dibagi 1197 hasilnya 0,015. Untuk N besar N plus 1 yaitu B per A plus S, 0 per 1197 hasilnya 0. Sehingga titik koordinatnya yaitu ini sumbu X 0,015, sumbu Y-nya 0. Nah, kemudian kita bisa mengeplotkan pada grafik ya. Untuk grafiknya sendiri kita cari 0,94 untuk sumbu X dan sumbu Y-nya 2,35. Nah, di sumbu X di sini saya menggunakan satu kotak itu adalah 0,1. Untuk di sumbu Y ini ada N, itu satu kotak itu 0,2. Untuk 0,94, 2,35 kita cari 0,94 kan ada di sekitar sini. Kemudian kita cari titik 2,35 sekitar sini. Nah, berarti kan kita beri titik ya, di sini adalah koordinat L0. Titik koordinat L0 itu 0,94, 2,35. Kemudian kita mencari titik koordinat Vn plus 1 yaitu 0,015,0. 0,015 itu kan sekitaran sini, hampir mendekati ke 0. Untuk 0-nya sendiri berarti tetap ada di sini ya. Ini adalah Vn plus 1. Nah, sebelumnya kita juga bisa mengeplotkan pada grafik untuk sumbu X dan sumbu Y-nya pada data example 12.11. Jadi ketika sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 2. Ketika sumbu X-nya 0,1, sumbu Y-nya
1,98 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk pengeplotan titik koordinatnya kita bisa langsung ke grafik. Jadi 0 itu sumbu y-nya 2, untuk sumbu x 0,1 itu 1,98, 0,2 1,94, kemudian 0,3 itu 1,89, 0,4 1,82, 0,5 1,75, 0,6 1,68, dan 0,7 1,61. Nah, ini bisa kita namakan L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. Untuk titik yang ada di sumbu X itu bisa kita namakan V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Nah, untuk garis atau kurva dari L ini itu disebut underflow. Selanjutnya, kita harus menentukan titik LN-nya dulu. Nah, LN di sini kan sudah diketahui di soal atau sudah diketahui di contoh 12.11. The leach solids are to contain 120 kg oil. Jadi E-nya itu 120 kg. Untuk B-nya tadi feed ya. Feed yang masuk itu 2000 kg. Di sini adalah inert solid meal. Nah, belum diketahui koordinat LN. Jadi untuk mencari koordinat Y, N itu kan rumusnya A per A plus S seperti itu kan. Tapi S di sini kan belum diketahui. S di sini tidak diketahui dan sehingga kita harus mencari slope-nya. Apabila S-nya tidak diketahui, maka harus mencari slope. Untuk slope-nya sendiri itu rumusnya B per A plus S per A plus S. A plus S-nya bisa kita coret sehingga rumusnya menjadi B per A. B-nya sendiri 2000, untuk A 120 dan hasilnya 16,7. Kemudian kita plot pada grafik. Sebelumnya kita itu harus menentukan arkos tangannya terlebih dahulu dari 16,7 biar mudah, karena kita bisa mengeplotkan pada garis ketika kita sudah mengetahui berapa derajat dari koordinat titik koordinat 0,0 slope-nya ini. Jadi arkos tangan dari 16,7 itu adalah 86,6 derajat. Jadi bisa kita tarik garis 86,6 derajat dari sumbu X 0 titik koordinat 0,0. Jadi untuk 86,6 itu kita bisa mencarinya dengan arkos tangan ya. Nah, untuk 86,6 kan sekitaran sini. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa langsung menarik garis ke sumbu, maksudnya ke titik 0. Nah, seperti ini. Ini adalah garis LN. Nah, sehingga kita bisa menentukan titik M-nya terlebih dahulu. Untuk M-nya ini kan biasanya perpotongan ya, perpotongan antara garis LN dan L0. Nah, kita buktikan apakah dia benar M itu nilainya nanti sama, yang akan kita cari M nanti sama dengan perpotongan antara L0 dan LN maksudnya dan L0. Sebelumnya kita menentukan neraca massa overall. Neraca massa overall di sini rumusnya ada di equation 12.14, yaitu L0 plus V N besar plus 1 sama dengan M. L0 850, Vn plus 1 1197, sehingga M-nya 2047 kg. Kemudian neraca massa komponen A itu ada di equation 12.15. Rumusnya L0 dikali YA0 ditambah Vn plus 1
dikali XAN plus 1 sama dengan M dikali XAM. Untuk L0-nya sendiri, itu kan 850. YA0 itu 0,94 yang sudah dicari sebelumnya. YA0 0,94. VN plus 1 1197. XAN plus 1 sudah diketahui juga 0,015 yang barusan kita cari. M-nya itu 2047 dan XAM yang kita cari. Kemudian ini dikali, ini pindah ruas 2047 sehingga XAM-nya itu adalah 0,4. Kemudian kita menentukan neraca massa komponen B. Rumusnya ada di equation 12.16, yaitu B sama dengan N besar M dikali M. B-nya 2000, NM-nya yang kita cari, M-nya 2047. Sehingga NM-nya 0,98. Untuk menentukan titik koordinat M, yaitu XAM ini sebagai sumbu X dan NM ini sebagai sumbu Y. Sehingga 0,4, 0,98. Kita bisa mengoplotkan pada grafik 0,4 dan 0,98 kan ada di sini ya. Coba kita tarik garis dari LN itu ke garis ini yang V1 ya, karena garis stage pertama. Nah, itu nilainya sama sehingga untuk pembuktian ini kan benar ya pada grafik. Nah, untuk menentukan stage-nya, kita bisa lihat dari V1 ini, kita tarik garis putus-putus ke atas. Nah, kemudian kan dia akan menggambar garis sampai menuju sini, sampai bertemu untuk semua stage-nya atau garisnya. Kita hitung stage-nya di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini bisa kita hitung ya, karena ini kan masih belum melebihi garis LN untuk L7-nya. Sehingga ada 7 stage dan kita bisa tarik garisnya itu sampai bertemu semua garisnya. Di sini disebut dengan delta. Seperti itu. Nah, untuk stage-nya di sini kan berarti ada 7 ya. Calculate the number of stage needed. Berarti stage yang dibutuhkan itu ada 7 stage. Sekian, terima kasih untuk penjelasan Problems 12.12. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.